Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bani Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Yaqulu Allah ta'ala fi kitabihi al-azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardun ala kulli muslim. Sadaqallahu maulana al-azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukarramun yang saya hormati dan saya muliakan, Al-Mukarram Ustaz Acang serta keluarga, juga Ustaz Imam, Ustaz Sugimin, juga keluarga almarhum Ustaz Hasan. Mudah-mudahan semuanya diberikan berkah oleh Allah. Amin. Ustaz Imam Abi Syauqi, Ustaz Edi, Ustaz Iman, Ustaz Baziali, serta asatidzah lainnya. Mudah-mudahan guru-guru semua sehat. Amin. Serta jamaah semua yang hadir, mudah-mudahan doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifur rahimahullahu taala. Wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana. Bismillahirrahmanirrahim. Ma laisa bi fardin naw'an. Menurut Imam Hambali. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bicara hukum kita kenal ada namanya wajib, ada namanya sunnah, kemudian haram, makruh dan mubah. Kita jelas tahu bahwa yang haram itu yuthabu ala dzaliki wa yu'aqabu ala fa'ili. Dikerjakan mendapat dosa, ditinggalkan berpahala, itu haram. Ya, apapun perkara haram itu. Cuman masalahnya kan ada keharaman yang remeng-remeng. Syubhat, ini haram apa enggak ini? Kayak misalnya menurut info bahwa vaksin itu kan dari minyak babi. Ya. Nah, ini asalnya adalah haram. Tapi ketika tujuannya atau bahasa lain darurat, maka itu dibolehkan, tapi bukan dihalalkan, dibolehkan. Sama ketika kita berada di tempat yang susah, di tengah hutan misalnya, tidak ada makanan lain kecuali khinzir, kecuali babi atau anjing lewat lah begitu. Nah, maka boleh kita memakannya, tapi bukan berarti ini menjadi halal. Ya. Boleh kita makan, tapi sekedarnya untuk bekal. Sayang nih daging babi misalnya.
Itu haram, nggak boleh. Jadi sekedar. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau ada yang sifatnya itu bukan berbentuk barang atau sesuatu, bentuknya perbuatan. Berbohong itu kan haram. Innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilal nar. Bohong itu menuju keburukan, keburukan itu menuju kepada neraka. Tapi kan boleh bohong kapan? Satu, ketika misalkan untuk menolong orang. Ada maling ngumpet di rumah kita, dikejar masa. Ya, ketika ditanya masa kemana perginya, nggak tahu misalnya, nggak lihat, maka itu dibolehkan. Ada juga bohong yang sifatnya majas, kiasan. Contoh misalnya, kita ngomong sama bini, pokoknya lu paling cakep sedunia. Bohong nggak? Bohong. Kan bohong banget. Pokoknya lu paling bohong sedunia. Paling cakep sedunia gitu ya. Itu kan bohong banget. Jangan sedunia, se-RT belum tentu juara 2. Tapi itu dibolehkan. Jangan salah. Atau misalkan ada Subhanahu wa Ta'ala, ya itu perkara-perkara seperti itu. Ya bini kita kan, perempuan kan di antara yang paling ditakutin, naiknya berat badannya. Perempuan itu paling ditakutin di antaranya apa? Berat badan naik, bobotnya naik, dia takut. Tapi kalau sapi naik berani. Tapi kalau perempuan takut. Jadi kalau ditanya misalnya, Bang, saya gemukan ya, tetap cakep gitu aja. Ya. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada yang kita bicarakan sunnah. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sunnah yang secara fikih dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Tapi bukan berarti ketika kita meninggalkan sunnah itu biasa saja. Itu juga salah. Kita nggak tahajud nih, cuek aja. Salah. Nggak duha ya, kita cuek aja, jangan. Harus ada keinginan untuk menghidupkan sunnah. Ada ungkapan hadits Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang menghidupkan sunnah Nabi itu berarti dia cinta sama Nabi. Ketika dia cinta sama Nabi, maka surganya nanti bareng sama-sama Nabi. Hadirin, saya sering kali sampaikan, sahabat itu kalau mau masuk surga pengennya bareng Nabi. Sahabat itu kalau berdoa memohon kepada Allah masuk surga, pengennya ketemu Nabi. Jadi kalau surga nggak ketemu Nabi kan kurang enak. Ya, benar kita misalnya datang ke rumah orang yang dia cukup terkenal, masyhur orang itu. Atau katakanlah kita ke rumah ulama, udah datang ke rumahnya tuh senangnya kita udah luar biasa, senang. Alhamdulillah bisa silaturahmi ke rumah Kiai Anu. Ya, biasa diposting. Tapi nggak ketemu orangnya, ya kan kurang puas. Maka perlu ketemu. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masuk surga bareng Nabi itu indahnya luar biasa. Lebih jauh dari itu, surga itu nikmat. Tapi puncaknya nikmat adalah ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu udah nikmatnya luar biasa. Maka kata Nabi kan dalam puasa itu apa? Lisoin, buat orang puasa farhatan. Ada 2 kebahagiaan. Yang pertama inda iftar,
ketika berbuka puasa. Yang kedua, inda liqa'i rabbi, ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang meremehkan sunnah. Nih, hati-hati. Kalau memang kira-kira nggak mau ngerjain, ya sudah, nggak usah diremehkan. Apalagi sampai membangkang. Nggak sholat tahajud, dibang tahajud. Untungnya ya kagak. Itu misalnya. Itu membahayakan hadirin untuk akidah. Kalau wajib kan jelas. Allah bilang gini, aba wastakbaru wa kana minal kafirin. Aba membangkang, wastakbar dan sombong, wa kana minal kafirin, orang yang kalau udah punya dua itu, membangkang, sombong pula, maka dia dikategorikan sebagai orang kafir. Jadi kalau misalnya malas, ya udah, nggak usah kerjain. Padahal kalau ukuran sholat sunnah nih, saking pentingnya sunnah, orang kalau sholat wajib, dia mampu, al-qadir ya, orang yang mampu adalah qiyam untuk berdiri, itu dia wajib berdiri, sholat wajib. Tapi sholat sunnah, kalau sekiranya dia malas, itu boleh dia duduk. Ini kan menunjukkan bahwa sunnah itu penting. Ini kan kita kadang meremehkan sunnah dibanding sunnah. Menurut Imam Abu Hanifah, bicara tentang bab sholat fajar, sholat sunnah fajar sebelum subuh, itu menurut beliau kalau sekiranya udah qomat nih, Allahu Akbar, Allah udah qomat, kita belum sempat melaksanakan sholat fajar itu, maka menurut beliau lakukanlah sholat fajar dulu dengan cara yang tentu cepat. Ya, beda cepat sama cepat-cepat ya. Kalau sholat kita kan apa? Cepat-cepat. Ya, bukan sholat cepat kita, sholatnya apa? Cepat-cepat. Nah, sholat sunnahnya itu sholat sunnah cepat supaya bisa ketemu. Kalaupun menurut beliau, kalaupun masih ketemu dengan tahiyat akhir, itu sebaiknya dilakukan sholat sunnah fajar itu. Sebab khairum minad dunya wa ma fiha. Itu sholat 2 rakaat lebih besar pahalanya atau lebih besar keutamaannya daripada dunia dan seisi-isinya. Jadi kalau pengen cepat sukses, yaitu sholat sunnah fajar dikerjain, bangunnya sebelum subuh. Ini kan bangunnya habis johor. Jadi belangsaknya awet. Ngasuh anak. Jadi bangun sebelum subuh. Yang paling cepat-cepatnya kita bangun sholat duha. Itu pun nggak ngerjain duha. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting untuk ngidupin sunnah. Nama Aisyah al-hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ditanyakan sahabat Rasulullah SAW, ya Rasul, saya pengen bisa masuk surga bersama engkau. Maka salah satu jawabannya Rasul itu berkata di sujud, memperbanyak sunnah. Jadi membanyakin sunnah itu makin afdal gitu. Hadirin rahmati Allah. Kiai saya bilang gitu. Orang kalau ngerjain wajib berarti cuma pulang modal. Paham ya? Orang kalau ngerjain wajib baru pulang modal. Tapi kalau dia tambahkan sunnah, maka dia dapat untung. Doakan. Oleh sebab itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita menghidupkan sunnah itu. Kita bayar zakat nih, itu balik modal doang. Maka ulama kita ngakalinya indah. Ini zakat nggak ada jembatannya kan gitu.
Bener nggak? Ya. Jembatan itu hukumnya sunnah, sodako sifatnya. Supaya apa? Ada untungnya. Cuman disebut dengan sebutan-sebutan yang nggak bau-baunya nggak ibadah jembatan. Kias-kias begitu subhanahu wa ta'ala. Itu ulama kita sampai sebegitu. Saya juga pernah sampaikan, para wali Allah itu kan dakwanya kayak gitu. Ya, dakwanya kayak begitu. Nggak nyebut satu perkara itu sebagai namanya ibadah, enggak. Satu contoh di Jogja itu ada acara sekatenan. Ya. Sekatenan. Ternyata itu syahadaten. Ngucap 2 kalimat syahadat. Kalau disebutkan maulid kan ribet. Orang kita beres mulid. Mulut. Nah, maka itu sebutan-sebutan itu subhanahu wa ta'ala. Baunya enggak ibadah, tapi rasanya ibadah. Untuk apa sih? Supaya orang ini demen sama tambahan-tambahan itu. Ya bukan hal yang kemudian disebut orang-orang sebelah itu apa namanya? Bid'ah, bukan. Tambahan ini jelas kok ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada. Cuma dipahaminya harus pakai ilmu begitu subhanahu wa ta'ala. Nah, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak perkara-perkara yang sebetulnya kita diajarkan untuk menghidupkan ibadah ya dengan cara yang tidak kita sadari. Makanya saya pernah ngobrol-ngobrol sama ketua. Kenapa PPH nggak ke masjid, ke musola? Kok PPH nggak pernah ke masjid, nggak pernah ke musola? Kenapa nggak masjid ke musola? Karena umumnya orang kalau ditarik ke masjid, ke musola rada panas. Ya, narik itu dari dalam agak susah. Lihat, rata-rata pengajian di masjid nggak nambah-nambah. Iya. Iya. Itu kalau jamaah itu sampai meninggal nih, nggak tahu tuh gantinya ada apa enggak. Kan gitu. Lihat pengajian di musola. Ya segitu-gitu aja. Ya nggak nambah itu. Udahnya dikit nyompot mulu duduk. Mungkinan nggak kelihatan tuh ada. Nah itu jadi ma'asyarul hadirin yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Itu jadi minggir mulu kayak gurama sakit. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sunnah itu penting untuk dihidupkan. Apalagi ketika seseorang melakukan perkara wajib, maka ada kesunahan-kesunahan yang kudu dihidupkan. Haji, bahkan kalau haji kita bicaranya ada rukun, ada wajib. Kalau dalam sholat ya rukun ya wajib. Tapi haji rukunnya lain, wajibnya lain. Itu perkara sunnahnya banyak tuh. Ketika kita melaksanakan ibadah haji. Ya hadirin rahman subhanahu wa ta'ala. Zakat tadi tambahannya ada jembatan itu sunnah. Apalagi misalnya subhanahu wa ta'ala. Puasa yang wajib Ramadan. Ya, di dalam puasa itu maka Ramadan itu dihidupkan banyak kesunahan-kesunahan. Menyegerakan buka, mengakhirkan sahur. Ya, itu mengakhirkan sahur kadang-kadang jam 6 baru sahur. Tahu-tahu saudi aku ini lebih sunnah, ada lebih Allah. Jadi hadirinnya dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sholat pun begitu. Hadirinnya dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Meski sebagian kita kadang kesunahan itu kayak kurang diperhatikan. Ya, dikatakan yang pertama hadirinnya dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, misalnya at-takbir. Kalimat Allahu Akbar lil intiqali ketika kita berpindah dari satu rukun ke rukun lain. Itu takbir sunnah. Kalau sholat sendiri kadang-kadang jamaah atau sendiri, seringkali suara kita nggak ada itu ada. Jadi takbir itu harusnya disuarakan, minimal terdengar untuk diri sendiri. Allah. Kalau orang di sini, kalau di beberapa tempat yang biasanya, ya pokoknya beberapa tempat itu, kalau kita jadi imam tuh Allahu Akbar, itu makmum masih kedengaran. Kalau di sini rata-rata
kita jadi imam Allah, kagak ada suara pisan. Sampai penasaran kita. Ini ada orang apa enggak di belakang? Ini makmum masih ada, udah pergi kan? Ya, masyaallah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau imam Allahu Akbar, imam itu sunnah minimal takbirnya terdengar sama salah satu dari makmum minimal itu. Nah kalau kita sunnahnya ketika bertakbir intiqal itu terdengar telinga kita, harus ada suaranya. Jadi enggak. Iya enggak. Bahkan yang lebih ekstrim lagi takbiratul ihram kita. Enggak ada suaranya pisan. Maka itu supaya apa? Supaya terdengar agar kesunahan itu nyata dan ibadah kita itu tercatat kesunahan. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab sholat itu kan bukan hanya sekedar ibadah qalbiyah, bukan sekedar hati. Hati mah ini urusannya jangan sampai kita ngomongin apa, itu jangan. Ya, otak jangan mikirin apa. Nah, selain itu, maka mulut ini gerakan harus ditampakkan. Ya, kecuali ada Subhanahu wa taala ada orang paham itu bahwa sholat itu sekedar doa, sholat itu doa, cuma doa udah beres. Ya benar, sholat itu definisi logonya secara logo itu adalah doa. Jadi bukan kemudian sekedar doa itu cukup. Hadirin rahmat Subhanahu wa taala. Jadi kalau takbir kudu ada suaranya sedikit. Termasuk ketika kita sholat sendirian. Ya. Saya ya termasuk saja. Orang kita ini kan termasuk orang kita nih ya, orang-orang pemberani semua. Iya, nggak perlu banyak orang, sendiri gue berani. Gitu. Sholat juga sendiri gue jadi. Orang pemberani semua. Ini hadir Subhanahu wa taala. Jadi hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, takbir intiqal itu kudu ada suaranya dikit. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian at-tasmi', ucapan sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah li imamin wa munfaridin duna makmum. Ini dikatakan bahwa kalimat at-tasmi' sami Allahu liman hamidah itu satu untuk imam, kedua ketika seseorang melaksanakan sholat sendirian. Bagaimana makmum misalnya? Karena dikatakan di sini duna makmum enggak, tapi menurut Syafi'i ya, makmum tetap mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Makmum itu Rabbana lakal hamd. Bagaimana kalau baca semuanya? Afdal, silakan. Sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Yang penting baca urusan hati belakang. Ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perlu penting juga. Adanya imam itu kan berarti komando. Ini sering saya ingat. Imam itu kenapa disunahkan suaranya lebih keras, kedengeran ke belakang? Karena imam adalah komando. Jadi jangan sampai kita bergerak sebelum ada suara imam. Ya ini rata-rata kita Allahu Akbar itu imam baru mulai, kita udah di posisi itu. Jadi udah seolah-olah gerakan kita hampir sama dengan itu. Hadirin rahmatullah. Oke, saya biasanya kalau ngimamin itu begini, Mak. Kalau dia ruku misalnya Allahu Akbar. Itu udah ruku baru takbir. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian ketika dia takbir di bawah, dia dari ruku, dari sujud ke atas tuh, pas di atas baru Allahu Akbar. Nah, sekarang ini memang harusnya begitu. Sebab kalau imam baru Allahu Akbar,
itu imam udah makmum udah diri duluan. Iya enggak? Padahal makmum baru si imam itu baru lagi nanjak. Gitu. Mana imam laki-laki. Ya. Kita udah nyampe di atas, nungguin imam itu 2 hari baru nyampe. Ya. Maka itu ya, harus paling tidak Allah Subhanahu wa taala jangan sampai mendahului imam. Meskipun tadi dia ngucapin takbirnya atau sami Allah liman hamidahnya rapat. Kata Nabi begini, orang yang dulu ini nanti di akhirat itu kepalanya diganti dengan kepala keledai. Ya, pekunyuk apa itu ya, jangan sampai diganti sama kepala keledai. Kalau udah diganti kepala keledai nggak dikenalin, udah nggak bakal ketemu keluarga. Bisa apa ya? Begitu doang. Ya Subhanahu wa ta'ala. Ini Roma berani-berani buat sama imam dah. Ya. Sholatnya aja udah nggak beradab. Ya hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sunnah ngucapin Rabbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Itu sunnah hukumnya. Yang nggak dibaca juga nggak apa-apa, tetap sah sholatnya. Ya. Kemudian membaca kalimat tasbihur ruku', subhana rabbiyal azim, ya subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Umumnya guru kita ngajarin sampai wa bihamdi. Satu hadis menjelaskan sampai subhana rabbiyal azim. Hadis lain menyebutkan subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Itu sunnah dibacanya. Jadi kalau kita dalam ruku itu, karena wajibnya itu berhenti tumaninahnya. Yang wajib itu apa? Tumaninahnya, diam sesaatnya itu. Nah, kalimat di dalamnya itu hukumnya sunnah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sunnahnya 1 udah sunnah cukup. 3 lebih utama. Afdalnya 3. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Jadi sunnahnya berapa? 1 kali. Ya, afdalnya berapa kali? 3 kali. Tapi umumnya orang kita meskipun 3 kali rasanya kayak sekali. Ya, dibaca berapa kali? 3. Tapi rasanya saking udah lihainya sholat. Udah mahir bener sholat. Wah, anak saya semua. Jangan main-main gitu. Menjurna Nabi jadinya dia. Nabi gitu. Adanya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tasbih sujud. Sujudnya wajib. Tumanina dalam sujudnya wajib. Bacaannya sunnah. Subhana rabbiyal a'la. Hadirin, sujud itu kalau bisa rada lama. Ya, 3 kali baca tasbih boleh, 7 boleh, 9 boleh, 11 boleh, 21 boleh. Pilihannya yang mana? Gak usah jawab. Banyak jawab. Hadirin rahmat Subhanahu wa ta'ala. Kenapa penting? Makanya sujud dalam 1 rakaat dibikin 2. Ruku sekali, sujud 2 kali. Karena sujud itu penting. Makin dekat kita dengan bumi, itu Subhanahu wa ta'ala, makin dekat dengan bumi, itu makin rendah diri kita di hadapan Allah. Ketika itulah semakin terdengar doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika sujud, di akhir sujud itu boleh doa. Boleh doa. Tapi kalau imam udah Allahu Akbar, jangan lama-lama doanya. Ini salah kaprah nih, banyak kawan-kawan salah kaprah. Kalau sujud akhir kata imam udah Allahu Akbar, jangan lama-lama sujudnya. Lah kan tadi situ yang bilang adaan makmuman, saya ngikut jadi imam, saya ngikutin imam. Imam udah bangun, dia masih ya Allah, sobat alim. Udah justru kelihatan blow on-nya kalau begitu.
Ada nggak yang gitu? Ya nih, ada pasti ada yang gitu ya. Wah seolah-olah paling bener banget. Ya, yang sebelah biasa ngaji lagi, ya, orang PA nya. Ya, kan tadi udah jelas dia ngikut imam, ngapa imam bangun dia diem aja? Ya makanya kalau mau lama di sholat sunnah sujudnya, silakan 2 hari dah tuh. Sujud aja kita, subhanallah. Ada juga sama kayak orang kan ada sholat subuh itu pas imamnya kunut, ada yang nggak ngikut kunut, ada nggak? Ada. Ya, tadi kata dia ngikut, kagak ngikut. Berarti kan apa sih? Ya ada subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin yang rahmati Allah. Jadi ini penting supaya kita sholat itu walaupun perkara ya timbang begitu. Tapi kalau kita nggak paham ya nggak bakal benar sholat kita. Oleh sebab itu pentingnya kita dengan ilmu ya seperti itu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap perbuatan ibadah yang dia lakukan itu tidak didasari dengan ilmu, maka ibadahnya itu ditolak, nggak diterima sama Allah. Bagaimana kalau sama orang yang ngaji, apakah diterima dia ibadahnya sementara ibadahnya masih belum benar, masih dimaklum? Nih jamaah PPH nih, ya sholatnya Fatihahnya belum benar misalnya, rukunya belum jejak, sujudnya gua kurang rapi data dan gitu. Ya singit gitu. Ya soalnya kadang-kadang sujud palanya doang jadi tempelin. Ya kan ada yang begini juga nih, ya sujud begini dong nih. Kayak cencorang. Subhanahu wa ta'ala. Tapi dia ngaji nggak apa-apa dah, maklum, terima aja. Enaknya kan begitu. Tapi kalau nggak ngaji ditolak pisan itu. Ya, sebab nggak ada yang menandatangani ini atau menjamin seseorang ini untuk diterima amal ibadah. Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka guru-guru kita ini penjamin. Ustaz Imam nggak bakal mau dia. Karena di Ustaz Imam, saya aja mau Ustaz Imam nggak? Iya kayaknya dah. Ingat saya itu waktu kriaan antum hadir. Waktu kriaan kriaan kelar ya nggak hadir lagi. Ya. Bukan jawab PPA bukan. Orang mana? Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian doa Rabbil firli baina sajdatain. Duduk di antara 2 sujud itu wajib. Baca doanya Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'ani. Itu sunnah, ucapannya sunnah. Jadi kalaupun nggak duduk, nggak baca doa ya nggak apa-apa. Ya nggak baca doa juga nggak apa-apa. Hadirin subhanahu. Begitupun sujud yang dimaksud duduk ini kan bukan kayak duduk begini. Ada aturannya dalam sholat. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Mentang-mentang dikata duduk, duduknya kayak begini. Allahu Akbar begini dulu. Rabbi warhamni waj'alni. Allahu Akbar sujud lagi. Iya, begini lagi kayak joran. Boleh kapan-kapan tuh mancing mujamaah biar pahalanya 27 aja. Hadirin dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wal wajibu marratan wahidatan fi kulli ma sabaqa. Setiap bacaan itu ya hadirin diucapkan 1 kali kesunahan. 1 kali. Wal akmalu ayyukarru dzalikum.
kemudian boleh diulangi. Wa adnal kamal, dan sesempurnanya bacaan itu dikatakan kalatun, sebanyak 3 kali. Jadi kalau kita baca subhanarabbil azim cukup sekali, 2 kali boleh, 3 kali lebih afdal. Seperti itu. Subhanarabbil a'la wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi, kecuali yang memang kita baca Rabbi ghfirli itu enggak perlu 3 kali ya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian at-tasyahud awal. Tasyahud awal itu sunnah, tasyahud awal itu sunnah. Makanya kalau kita lupa dari atas, ya dari tasyahud awal nih ya. Ayat awal, kita udah berdiri nih. Itu nggak usah turun lagi, nggak usah. Itu sunnah. Karena bisa saja sebagian ulama katakan bahwa ketika seseorang sudah di atas, udah berdiri nih, dia duduk lagi untuk tasyahud awal, ini membatalkan sholatnya karena melebihi gerakan dari 3 kali. Nah, subhanahu wa ta'ala. Jadi at-tahiyatul, kalau imam misalnya subhanahu wa ta'ala diingatkan subhanallah, masih diem aja dia. Subhanallah, masih diem juga. Astagfirullah, imam tahu diri bener. Ya, 3 kali gak ngerti juga. Makanya afdolnya imam itu jangan si bolot gitu aja. Bolot ribet. Imam boleh dia turun. Bagaimana kita yang tadi ikut? Nggak apa-apa. Semua ditanggung imam, beres urusan. Nah, makanya paling enak sholat sebenarnya merame-rame lah. Ya, jangan pakai berani banget ya. Ya, salah paling enak Pak. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-julus at-tasyahud awal wallahu a'lam bishawab. Yang sedikit mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah Allah kasih sehat panjang umur kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah kasih manfaat barokah. Amin. Mudah-mudahan Allah jadikan diri kita makin berkualitas dalam ibadah. Ditambahkan ilmu kita agar ilmu yang kita dapat bisa kita gunakan untuk ibadah. Dengan begitu insya Allah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin ya arhamar rahimin ya Rabbana ya Karim ya Rabbana ya Rahim antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin wa qadana rabbana siwaka ya hasbana ya dhal ula wal ghina wa ya qawiyyu ya matin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin Allahumma salatu wassalamu ala syafi'il anam wal ali ni'mal kiram wa sahbihi wat tabi'in ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin baridal muslimin ya arhamar rahim rahmana ya arhamar rahim ya arhamar rahim sallallahu walhamdulillahi rabbil alamin wa lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.